Saudara, saya tidak mau vaksin. Karena apa? Saya dapat dari Tuhan dan Tuhan berkata tidak baik. Nah, itu yang Tuhan bilang. Pace bene, masih di mea culpa. Para sahabat, saya menemukan video seorang ibu berbicara tentang dirinya yang tidak mau divaksin. Dan video ini dipublikasi berpotensi sebagai satu kampanye. Baik, saya mengangkat ini menjadi satu topik bukan perihal vaksin atau tidak, karena itu wilayah lain, tetapi soal pencatutan nama Tuhan sebagai sumber referensi, sebagai sumber informasi. Oh, saya mendengar Tuhan berkata, lalu kemudian apa yang dia sebut sebagai kata Tuhan ini dikatakan kepada banyak orang. Terus pada waktu itu saya tanya Tuhan, saya baca semuanya, baik dari sisi pro maupun anti. Saya baca dari berita luar negeri maupun dalam negeri. Saya dengar kenyataannya dari segala sisi. Saudara, dan saya bilang yang benar yang mana? Tuhan bilang banyak hal, banyak faktor. Tapi Tuhan cuma ngomong begini, yang sekarang ini nano dan kemudian ada logamnya dan ada zat yang membuat kamu menerima gelombang lebih banyak. Oke, sekali lagi bukan soal disclaimer ya. Ini bukan soal siapa yang mengatakan, tidak ad hominem, maka saya tidak menyebutkan siapa nama yang mengatakannya. Yang kedua, ini bukan soal ilmu kesehatan, vaksin atau tidak, baik atau tidak, karena itu wilayah lain dan itu bukan ke bidang saya. Yang dipersoalkan adalah soal menyebut Tuhan berkata kepada saya atau hal-hal lain tentang penglihatan, tentang pendengaran, tentang seruan-seruan profetis, tentang nubuatan-nubuatan masa kini yang rasanya harus dikritisi. Begitu ya, maka saya harap apa yang mau dimaksud dengan video ini, para sahabat, sekurang-kurangnya para culprit, memiliki daya kritis untuk menguji apa yang kita dengar, apa yang kita tangkap lewat media-media. Saya merasa ada yang kurang tepat ketika ibu ini berkata, ya Tuhan berkata kepada saya, wait a moment. Benarkah itu Tuhan? Maka dibutuhkan satu discernment. Baik, kita awali dari sini. Ketika seseorang berkata, saya mendengar kata-kata Tuhan, itu tidak bisa diverifikasi. Oke, kalau saya katakan, semalam para culprit saya bertemu dengan Tuhan dalam mimpiku dan dia berkata kalian semua harus minum air putih 2 gelas setiap pagi. Ya. Siapa bisa memverifikasi bahwa benar Tuhan datang ke mimpi saya? Kecuali saya sendiri mengakui itu dan menerima itu sebagai kenyataan. Orang-orang menerima itu yang percaya kepada saya. Oke. Maka ini bisa berpotensi pada pencatutan, penyalahgunaan nama Tuhan. Dan ini seringkali ampuh. Dan ini yang mau kita awaskan. Maka kalau para sahabat mendengar tanpa bermaksud untuk mengganggu kepercayaan, tetapi baiklah diuji dulu. Supaya kita jangan menjadi golongan fideis. Yang oke, saya percaya, saya tidak peduli dengan pengetahuan-pengetahuan, tapi saya percaya. Mudah-mudahan yang dikatakan oleh pewarta itu sesuatu yang baik. Tetapi kalau masih kontroversial, itu berpotensi buruk. Seperti kampanye atau pernyataan, saya tidak mau divaksin ini. Ini potensinya bisa bagus, bisa buruk. Ini pertama jelas-jelas ini melawan niat pemerintah sendiri. Sekalipun niat pemerintah pun harus kita mengerti dengan baik pula. Tetapi ini sudah pernyataan yang berpotensi untuk melawan pemerintah. Tapi sekali lagi persoalan kita bukan soal kesehatan atau hubungan dengan pemerintah. Tetapi penggunaan nama Tuhan. Maka ini yang harus diberi perhatian. Nah, apakah kalau ada suara di hati kita itu adalah suara Tuhan? Belum tentu. Bahkan harus dikatakan suara hati itu bukan suara Tuhan. Karena hati kita bukan Tuhan. Suara hati, conscience. Dengan pengetahuan kita menemukan suara itu di dalam hati. Konsiensia.
conscience. Dengan pengetahuanlah kita mendapatkan inspirasi-inspirasi itu. Inspirasi dalam arti seruan-seruan yang kita temukan dalam diri kita. Nah, itu bisa pengetahuan tentang alam semesta, pengetahuan tentang orang lain, pengetahuan tentang hal yang baik dan buruk, pengetahuan tentang Allah sendiri. Maka untuk bisa memilah-milah suara hati ini, benarkah sudah benar atau belum, dibutuhkan discernment juga. Dan ini menuntut kekayaan intelektual dan spiritual. Untuk bisa membedakan dan membelah yang mana ini yang benar adalah sesuai dengan kebenaran. Yang mana ini yang adalah pengetahuan yang baik. Pengetahuan dalam dirinya baik. Tetapi yang mana ini belum menjadi pengetahuan akan yang benar. Dari mana saya tahu bahwa ini sudah menjadi pengetahuan yang mantap? Dari mana saya tahu ini adalah benar tentang vaksin? Dari mana saya tahu? Harus diuji. Harus diuji. Maka sebenarnya kita bermasalah bukan tentang orang tertentu atau agama tertentu, katakanlah begitu. Kita bermasalah dengan ketidaktahuan. Oke. Karena seringkali menjadi masalah adalah kalau kita percaya sementara kita tidak tahu. Oke, bahwa kita percaya kepada Tuhan sementara kita belum banyak tahu tentang Dia, itu adalah tentang iman akan Yesus yang berbeda dengan yang lain. Prinsip itu tidak bisa kita terapkan kepada semua orang. Karena kalau misal para sahabat Culprit percaya kepada saya begitu saja dan menerima begitu saja apa yang saya katakan, itu berisiko. Karena saya berpotensi atau memiliki kemungkinan untuk salah di setiap perkataan, di setiap perbuatan sehari-hari. Maka prinsip percaya saja kepada Allah, kepada Yesus tidak bisa diterapkan kepada orang-orang lain. Sekalipun dia menyuarakan kebenaran tentang Tuhan. Karena pengetahuan si pewarta sangat terbatas, harus terus diperbaiki dengan pengetahuan-pengetahuan yang baru. Nah, para sahabat, bisa menimbulkan bahaya bila kita dengan gampang menerima, mengakui pernyataan-pernyataan berupa saya mendengar Tuhan berkata kepada saya, kalian harus memberi uang sekian, harus mengikuti atau harus memakai obat ini kalau mau sembuh dan seterusnya. Harus dengan hati-hati mengikuti nasihat semacam itu supaya potensi berbahaya atau apalah dikatakan risiko yang kemudian bisa kita tanggung, sesuatu yang buruk itu bisa dihindari sebisa mungkin. Dan kita pun harus memperkaya diri dengan pengetahuan kita. Dan saya yakin bila dengan begitu kita memperkaya diri dengan pengetahuan, kita semakin kritis, maka pewartaan itu benar-benar kembali ke nilai-nilai yang penting dan perlu tentang yang benar dan baik. Maka kepentingan-kepentingan lain yang menunggangi bisa pelan-pelan dihilangkan. Kita uji dengan pengetahuan kita sendiri, kita potong bagian-bagian yang tidak perlu, sehingga pewartaan tentang Kristus itu semakin kecil kemungkinan ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politis atau pribadi. Saya pikir begitu. Maka ini sekali lagi bukan soal perlu atau tidak vaksin, bukan soal itu. Jadi orang menyuarakan pandangannya apalagi dengan masa sekarang. Tetapi ketika memakai nama Tuhan, ini bisa menjadi urusan banyak orang karena rasa memiliki akan Tuhan itu dimiliki oleh banyak orang juga. Para sahabat, saya pikir saya merasa terdorong untuk membuat video ini karena penting dan perlu. Pace e bene.